Hai sobat, bagaimana kabar? Heboh lagi, rusuh lagi, gara-gara sembako kena PPN. Negara kita ini suka hal-hal yang membuat banyak masyarakat bertanya-tanya. Baru beberapa waktu sebelum Idul Fitri, kita kisruh, heboh, kemana-mana tentang impor beras. Ada pro, ada kontra. Sekarang pemerintah mengeluarkan statement lagi, yang menurut pemerintah ada yang bocorin sih, sehingga sembako yang menjadi bahan pokok pangan masyarakat Indonesia akan dikenakan pajak. Selama itu bisa ditelusurin dan dipertanggungjawabkan dengan baik, mungkin bisa diedukasi ke masyarakat. Tetapi kalau tidak, ya harusnya pemerintah mencoba untuk menahan hal-hal yang semestinya sangat peka di tengah masyarakat untuk tidak diperpanjang. Apalagi di dalam kondisi COVID yang semakin mengganas dari hari ke hari. Namun sebenarnya sembako kena PPN itu dasarnya dari mana sih? Ini yang perlu juga kita cermati. Walaupun banyak pro kontra antara para ahli, pemerintah, masyarakat, petani, pedagang pasar, dan juga konsumen. Jadi undang-undang tentang bahan pokok ini itu sebenarnya sudah ada di pasal 44E draft perubahan kelima Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 yang menghapus tentang hal ini, dikecualikan dari pengenaan PPN. Jadi bahan pokok itu sudah dihapus, ya. Ini menurut undang-undang, gitu ya. Perubahan pasal 4A Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 masih memasukkan barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak dikecualikan dari PPN. Sebenarnya udah jelas ini. Namun, ya, di dalam perjalanan waktu, aturan tentang PPN sebelumnya, tentang sembako ini sebelumnya telah diubah dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Dasar dari perubahan itu hanya pemerintah yang tahu, dan itulah yang menjadikan sembako kena PPN ini menjadi gonjang-ganjing dan berkepanjangan. Jadi saya sebagai masyarakat itu merasa sangat geli melihat perubahan aturan-aturan yang dibikin oleh pemerintah yang maksud dan tujuannya terkadang penuh dengan misteri. Lalu sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan sembako tadi? Ini yang perlu dimengerti juga, bahwa pemerintah yang memberi pengertian tentang sembako, tentang aturan sembako, istilah sembako itu datangnya dari pemerintah, tapi kadang-kadang arti dari sembako yang sebagaimana mestinya ini tidak diartikan dengan baik. Inilah yang menjadikan kenapa sembako yang dimaksud dalam Undang-Undang Cipta Kerja tadi itu yang bagaimana ini yang tidak jelas. Jadi sebenarnya apa sih yang diusulkan oleh pemerintah yang akan dikenakan pajak begitu sebelum Ibu Menteri turun ke pasar? Jadi ini yang berkembang di
ranah berita ya. Jadi sembako apa aja sih yang terkena PPN ini atau kena pajak ini? Satu adalah yang kena pajak adalah susu. Susu tentu susu sapi. Kemudian buah-buahan. Ya, buah-buahan ini pengertiannya luas ini. Jadi apakah semua buah-buahan gitu. Kemudian sayur-sayuran. Jadi ini juga pengertiannya sangat luas. Apakah semua sayur kena PPN gitu ya. Lalu kemudian ada kedelai. Kemudian garam. Garam ini juga ada garam periodium, ada garam industri, apakah juga kena pajak gitu ya. Kemudian daging, apakah semua daging, mulai daging sapi, ayam, kambing, dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian telur, ya telur ini juga luas pengertiannya, telur ayam ras, telur ayam kampung, telur puyuh, dan lain sebagainya. Atau telur ikan, apakah semua kena pajak ini gitu ya. Tentu beras, gabah, ya kalau sudah bicara gabah ya bicara petani gitu ya. Kalau bicara beras ya itu bicaranya penggilingan beras gitu ya. Jadi kalau pajaknya dikenakan di gabah ya berasnya akan makin tinggi harganya. Tentu kemudian ada jagung, ada sagu. Sepengetahuan saya sagu tidak masuk di aturan sembako di dalam video saya sebelumnya ya. Jadi sobat bisa lihat di link di atas tentang arti dari sembako tersebut gitu ya. Lalu kemudian ada hal yang disampaikan oleh pemerintah ya mengenai masalah PPN. Mungkin Komisi 11 juga memahami kita menyampaikan RUU KUP yang sampai hari ini belum disampaikan. Belum disampaikan tetapi sudah menyebar kemana-mana gitu ya. Jadi hal yang seperti ini yang kadang membingungkan saya secara pribadi gitu ya. Belum disampaikan tetapi secara keseluruhan kita sudah tahu itu gitu ya. Kemudian hal yang tersebut di atas tadi itu dibacakan di dalam sidang paripurna. Kami tentu dari sisi etika politik belum bisa melakukan penjelasan ke publik sebelum ini dibahas karena ini dokumen publik yang kami sampaikan kepada DPR melalui surat Presiden. Jadi itu kalimat yang disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani kepada DPR. Jadi saya hanya mengutip saja, kebenaran hal itu bisa sobat selidiki gitu ya. Jadi jangan merancu apa yang saya katakan tadi, tetapi itu yang saya dapatkan di berita-berita nasional tentang apa yang dikatakan oleh Ibu Sri Mulyani. Jadi belum disampaikan, belum disetujui, tetapi sudah tersebar di mana-mana berita ini. Jadi itulah hebatnya kita, di mana hal-hal yang sebagaimana mestinya itu menjadi rahasia, jadi tidak menjadi rahasia. Kalau kita melihat dari tahun ke tahun itu lagi yang terjadi. Jadi itulah yang harus kita nikmati di dalam kita berkebangsaan atau berkehidupan di negara tercinta ini. Lalu kemudian ada pernyataan dari pemerintah yang diwakilin oleh Ibu Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan yang membawahi perpajakan ya, bahwa sebenarnya pajak itu tidak dikenakan oleh sembako apalagi yang dijual di pasar tradisional. Lalu dilanjutkan bahwa pajak sembako yang dimaksud itu adalah diperuntukkan kepada beras mahal. Beras-beras yang mahal yang harganya di atas 15.000, 50.000 per liter, begitulah katanya Ibu Menteri. Kemudian juga untuk daging wagyu yang harganya jutaan. Jadi itu yang dikenakan pajak. Jadi yang lain-lain tidak. Itu yang terjadi ketika heboh semakin membuncah. Ya, jadi itu yang disampaikan
Ibu Menteri beberapa waktu yang lalu. Namun bukan itu yang saya sampaikan di dalam episode ini, bahwa jikalau sembako kena pajak ini diteruskan dan tidak diberikan solusi yang terbaik, walaupun Ibu Menteri sudah berusukan begitu ke pasar, menanyakan ke pedagang menanyakan kenapa ada pajak dan lain sebagainya, namun pemerintah yang diwakili Ibu Menteri mengatakan bahwa tidak akan dikenakan pajak, yang dikenakan pajak adalah beras atau daging yang mahal. Kenapa kalaupun harus dilontarkan ya, atau memang sengaja dibocorkan begitu, kira-kira menurut saya ya, ini ya nggak usah pakai kata-kata sembako, katakan saja nanti beras mahal yang bla 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 di atas sekian ribu akan dikenakan pajak, dan daging mahal wagyu misalkan dikenakan pajak, selesai. Tidak harus memakai kalimat atau kata sembako, karena sembako ini adalah 9 atau lebih sekarang udah belasan bahan pokok yang dibutuhkan masyarakat. Coba dibayangkan kalau tadi yang saya sebutkan gabah dinaikkan gitu, jadi petani habis panen kemudian dibeli oleh penggiling sudah kena pajak. Katakanlah pajak itu lagi digodok, katanya ada yang 12% diusulkan, ada yang 5%, ada yang 1%, anggaplah yang 1%. Gabah misalkan harga 4.500, dikenakan pajak 1%, dibeli oleh penggilingan jadi beras kemudian dijual ke pedagang A, karena kan rantai beras ini sama dengan sayur-sayuran sangat panjang, jadi sampai kepada konsumen itu mungkin 7-8 lapis ya jalur distribusi yang dilewati. Nah, setiap yang dilewatin itu harus dikenakan pajak hingga kepada konsumen atau masyarakat, maka semua pajak itu ditanggung oleh pembeli akhir. Ini kan jadi sesuatu hal yang harus dikaji gitu ketika mau melontarkan hal ini gitu, karena pangan ini selain rentan dan juga peka terhadap hal-hal tersebut. Jadi jangankan dikenakan pajak, tidak dikenakan pajak aja harganya sudah tinggi, udah melambung, karena pemain-pemainnya di tengah-tengah antara petani hingga konsumen akhir, dalam hal ini masyarakat, itu banyak pemainnya, jadi rantai distribusinya sangat panjang gitu. Nah, kalau ini saja tidak dibenahin lalu kita kenakan pajak lagi, ini kan makin kacau balau di dalam hal ini. Jadi sangat bijak jika pemerintah, dalam hal ini Presiden Jokowi, menyampaikan kepada para pembantunya, dalam hal ini menteri-menterinya, jika menyampaikan sesuatu atau ada kesengajaan dibocorkan agar menjadi wacana di tengah masyarakat, sehingga kalaupun akhirnya diberikan peraturan ini masyarakat nggak kaget gitu ya, dijadikan ribut-ribut dulu lalu digodok-godok akhirnya disetujuin juga, itu dikaji dengan baik. Kalau memang sekiranya hanya beras saja atau daging mahal saja, sebutin aja beras bla 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 dikasih pajak, atau daging yang mahal kasih pajak. Karena seperti yang Ibu Sri Mulyani katakan bahwa beras itu yang mahal itu juga masuk dalam kategori sembako, apapun itulah. Jadi agar hal-hal yang seperti ini tidak pernah terulang lagi di kemudian hari. Jadi apakah perlu sembako diberikan atau kena pajak atau kena PPN? Apakah itu perlu? Ya, kalau istilahnya itu secara harafiahnya benar-benar sembako, ya tidak perlu, karena itu tadi yang saya katakan. Karena sembako ini sangat peka, ya, karena ini menyangkut pangan. Jadi kalau sudah menyangkut pangan, seperti yang di video saya sebelumnya yang dikatakan oleh Presiden Soekarno, kalau sudah menyangkut masalah pangan, itu adalah hidup matinya sebuah bangsa. Jadi ini sesuatu hal yang mesti harus hati-hati disampaikan di tengah masyarakat. Karena tentu dengan kondisi-kondisi kita yang sedang sulit ini, karena terjadinya wabah virus yang semakin hari semakin meningkat,
harusnya kondisi yang tenang ini, kondisi yang benar-benar tidak ditambahkan dengan hadirnya sembako kena pajak gitu. Walaupun sebenarnya sudah dibantah oleh pemerintah bahwa itu tidak dilakukan atau tidak mungkin dilakukan, namun hanya beras dan daging gitu ya. Jadi saya juga heran juga apakah selama ini para importir beras yang mahal itu atau importir daging yang mahal itu mendatangkan ke Indonesia itu tidak kena pajak. Baru sekarang dihebohkan. Saya tidak tahu itu. Harusnya mereka memasukkan produk-produk import itu ke Indonesia sudah kena pajak. Jadi yang sudah dijual ke masyarakat itu harusnya sudah kena pajak gitu ya. Lalu di sisi yang lain juga tidak bisa pula kita menyudutkan bahwa akhirnya orang-orang yang mempunyai uang itu yang menanggung segala hal menyangkut tentang kekurangan dana oleh pemerintah. Tidak seharusnya juga seperti itu juga, karena bagaimanapun juga masyarakat kelas atas ini adalah bagian dari bangsa Indonesia. Walaupun mereka tidak menjadi persoalan, namun jangan sampai mereka dijadikan tolok ukur, gitu ya. Jadi yang perlu untuk dikaji oleh pemerintah, dan saya juga bertanya ini kepada pemerintah, apakah importir beras, importir daging mahal itu masuk ke Indonesia tidak kena pajak? Baru sekarang dihebohkan mau kena pajak untuk mengklarifikasi yang tadinya sembako akan kena PPN tadi. Dan jangan lupa bahwa kita juga mengimpor bawang putih, kemudian kita juga mengimpor kedelai. Ya, jadi kedua komoditi ini sangat banyak diimpor, juga gula. Ya, jadi itu juga sangat cukup banyak yang diimpor oleh pemerintah, semuanya juga kena pajak. Gitu. Apakah kemudian produk-produk ini bisa dikatakan sebagai sembako yang kena pajak juga? Jadi ini perlu klarifikasi oleh pemerintah dengan kalimat yang lebih bijak agar masyarakat ini dapat mengerti apa dan maksud yang diinginkan oleh pemerintah. Karena pada dasarnya masyarakat Indonesia ini adalah masyarakat yang mempunyai cara berpikir yang sangat sederhana. Jadi tidak perlu berbelit-belit, katakan sesuatu hal yang bisa dimengerti oleh masyarakat Indonesia pada umumnya, maka tentu masyarakat Indonesia bersama-sama bergotong royong membangun negara ini dengan kedamaian. Begitu sobat, informasi yang saya sampaikan, walaupun belum terlalu dalam tentang PPN ini, tentang sembako yang kena PPN, namun di kemudian waktu tentang perkembangan pemerintah yang akan lakukan, itu akan saya sampaikan dengan bahasa kita, bahasa masyarakat, bahasa saya yang kadang juga tidak mengerti apa yang dimaksud oleh pemerintah. Semoga informasi ini menambah wawasan bagi sobat semua. Apakah ini gosip, apakah ini fakta, silakan sobat yang memutuskan, dan semua ada di tangan sobat sekalian. Jaga kesehatan dan jangan lupa tersenyum.